Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Agama Islam kelas 11C Farmasi akan mempresentasikan materi agama Islam dari bab 4, 5, dan 6. Berikut perkenalan dari kami. Saya selaku moderator Manda Natalia Saputri, absen 10. Perkenalkan, nama saya Sinda Tika Awanda, nomor absen 2. Saya Rika Dwi Prasetyo, absen 6. Perkenalkan, nama saya Mirakel Amara Dwi nomor absen 13. Nama saya Salnyesi Monika, nomor absen 19. A. Pengertian dari khutbah, tablik, dan dakwah. 1. Khutbah. Kata khutbah berasal dari bahasa Arab katabah yakutub, khutbah yang artinya pidato atau ceramah. Secara istilah, khutbah adalah memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah pada sejumlah orang muslim dengan syarat dan rukun tertentu. Dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan kebahasaan atau kesunahan ibadah. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan, kusuf, khutbah pada sholat minta hujan, istiqo, khutbah nikah, dan lain-lain khutbah. Diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. 2. Tablik. Tablik berasal dari kata balago, yubaligu, sabaligan, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu atau lebih dari orang Islam untuk diketahui diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat lain yang tidak hadir dalam pelaksanaan tabalik. Seorang mubalik yang menyampaikan tabalik biasanya menyampaikan tabaliknya dengan gaya dan teoritika yang menarik. Ada pula istilah tabalik akbar yang sering kita dengar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah pendengaran yang cukup banyak. 3. Dakwah. Dakwah berasal dari bahasa da'ah yad'u dakwatan, dakwah yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bil lisan, dakwah dengan menggunakan kemampuan lisan, dan dakwah bil hal, dakwah yang dilakukan melalui perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah tetapi aksi sosial yang nyata, misalnya santunan kepada anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, lingkungan, membersihkan lingkungan, dan lain sebagainya. B. Pengertiannya khutbah, tablik, dan dakwah. 1. Pentingnya khutbah. Khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah, sehingga khutbah tidak sah jika ditinggalkan. Khutbah merupakan kesempatan besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju ke ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika khutbah dimanfaatkan dengan sebaiknya, dengan materi yang sesuai kebutuhan, menyangkut masalah kehidupan dengan ringkasan, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik, tidak membosankan. Dalam syariat Islam, khutbah memiliki yang agung, maka dengan sepantasnya seorang khatib, orang yang menyampaikan khutbah, memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memahami akidah yang sahih, benar, agar tidak sesat dan menyesatkan orang lain. 2. Memahami fikih hukum dalam Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam agar mampu membimbing manusia dengan cara syariat menuju yang lurus. 3. Memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka jika menyimpang dan mendorong dalam ketaatan. 4. Seseorang khatib sepantasnya adalah orang yang saling mengamalkan ilmunya dan memberikan pengaruh kebaikan. 2. Pentingnya tablik. Tablik merupakan sifat wajib bagi Rasulullah SAW, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, maka kebiasaan ini dilanjutkan oleh tabain, sahabat Nabi, dan tabain mengikut sahabat Nabi, dan sekarang kebiasaan ini harus dilakukan oleh umat muslim dengan wajib menghentikan kemungkaran yang dihadapinya bagi yang mengerti satu permasalahan agama yang lurus, menyampaikan pada yang saling
Bagaimana hadis Rasulullah SAW? 3. Pentingnya dakwah. Dakwah adalah kewajiban umat Islam. Sebagian ulama ada yang menyebutkan hukumnya fardu kafiyah atau kewajiban kolektif dan fardu ain atau wajib. Dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup di surga maupun di akhirat. Rasul memulia dakwahnya dari istrinya, keluarganya, dan sahabatnya serta raja-raja kala itu. Dalil tentang pentingnya dakwah yaitu yang berbunyi, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang makruf, dan mencegah diri yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran Juz 3 ayat 104. Yang C. Ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. A. Syarat khotib. Syaratnya yaitu yang pertama ada Islam, 2 balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mengetahui ilmu agama. Yang B. Syarat 2 khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khotib duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat, tertib. Yang C. Rukun khutbah. Rukun khutbah yaitu yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca salawat, dan yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang terakhir berdoa pada khutbah kedua. Sunnah khutbah yaitu yang pertama khotib berdiri ketika khutbah, 2. Mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Yang keempat, khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang terakhir, membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. 2. Ketentuan tablik. Tablik artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubalik. Ketentuan tablik sebagai berikut. A. Syarat mubalik. 1. Islam, 2. Balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mendalami ajaran Islam. Yang B. Etika dalam menyampaikan tablik. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya ataupun penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, ada ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ketentuan dakwah sebagai berikut. A. Syarat dai. Yang pertama, Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mendalami ajaran Islam. B. Etika dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah dilakukan dengan muisatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif atau tanpa kekerasan, dan edukatif atau memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujahadah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Menerapkan perilaku mulia. 1. Ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khotib. 2. Ketika melihat kemungkaran di sekitar harus mencegahnya dengan perbuatan atau perkataan. Jika tidak mampu keduanya, maka cukup dari hati bahwa tidak ikut dalam kemungkaran tersebut. Yang ketiga, mencontoh sesuatu yang baik dalam agama dan masyarakat. Yang keempat,
melibatkan diri secara aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja, masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Berikutnya, bab 5. Masa kejayaan Islam. A. Periodisasi sejarah Islam Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar sebagai berikut. 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1250. Kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase ekspansi dan integrasi tahun 650 sampai 1000 Masehi, mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan. B. Fase disintegrasi tahun 1000 sampai 1250 Masehi, ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam. 2. Periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A. Fase kemunduran 1250 sampai 1800 Masehi. B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar, yaitu 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern 1800 dan seterusnya. Kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. B. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1200 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah. Dalam kerajaan ini, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kerajaan besar berikutnya yaitu Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Kerajaan Islam dalam kerajaan ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, meliputi bidang ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah disebabkan oleh faktor berikut. A. Faktor internal, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menganggapi kehidupan dunia dan ukhrawi luruh alam. B. Faktor eksternal. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik. Antara lain seperti 1. Melaksanakan akan ajaran Al-Quran secara maksimal. Al-Quran di dalamnya banyak ayat menyuruh kita menggunakan akal untuk berpikir. 2. Melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu yang lain berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berjihad. Contohnya, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani, maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, ulama bidang sains seperti ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain.
ulama yang terdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berjihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain yaitu ilmu filsafat, tokohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyid. 2. Bidang kedokteran, tokohnya Al-Jabir Hayyan, Al-Jabir bin Hayyan, Hurairon bin Ishaq, Tobit bin Qurrah, dan Ar-Razi atau Razes. Bidang ketiga, matematika, tokohnya Umar Al-Furqan, Al-Khawarizmi. Yang keempat, bidang astronomi, tokohnya Al-Farazi, Al-Gotani atau Al-Betaknius, Abul Wafa, dan Al-Ghani. Yang kelima, bidang seni ukir, tokohnya yaitu Bard dan Tarif. Yang keenam, ilmu tafsir, tokohnya Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Athayyah Al-Andalusi, As-Suda, Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Isa. Yang ketujuh, ilmu hadis, tokohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Rusyid pada tahun 520 hingga 595 Hijriah. Nama lengkapnya itu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau diantaranya yaitu Kitab Bidayat Al-Mujtahid, yaitu kitab yang membahas tentang fikih. Selanjutnya itu Kuliat fi Atik, yaitu buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Dan yang terakhir yaitu Fas Al-Magal fi Mabain Al-Hikmah wa Asy Syarikat. Ibnu Rusyid berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. 2. Al-Ghazali tahun 450 hingga 505 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazala, dekat Rus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Rus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari halayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa beliau terhadap umat Islam yaitu 1. Memimpin madrasah
Yusuf Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapatkan gelar Hujatul Islam. Tiga Al-Kindi tahun 805 hingga 873 Masehi. Nama lengkapnya itu Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufa pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Selanjutnya saya akan melanjutkan bab 5 tentang tokoh-tokoh masa kejayaan Islam. Yang keempat, Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiah yang terkenal berjudul Ar-Ruyu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. Yang kelima, Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri dan fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada umur 17 tahun, ia terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi Abin, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Berikutnya bab 6 yaitu tentang perilaku taat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. A. Pentingnya taat kepada peraturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah, dan sebagainya. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu disebut sunnah atau hadis. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi dari yang terkecil atau keluarga sampai yang terbesar adalah negara. Tidak akan tercapai kestabilan tanpa adanya seorang pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin yang dimaksud yang tidak bermaksiat, akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Yang B. Kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, contohnya kompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Semuanya bak fata morgana, indah menggoda, tetapi sesungguhnya tiada. Yang C. Etos kerja sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja.
melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupan di dunianya. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja dalam berbagai bidang. Seseorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan ruh atau spirit. Oleh karena itulah Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup. Berikut adalah hadis tentang etos kerja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dengan sebesarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.